Oke, Shalom. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan hasil tulisan saya dari kitab Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 32 dengan judul Hari Tuhan menurut kitab Yoel. Penulis kitab Yoel adalah Yoel sendiri dengan tema Hari Tuhan yang besar dan mengagumkan. Adapun tanggal penulisan dari kitab Yoel yaitu sekitar tahun 835 sampai 830 sebelum Masehi. Yoel yang namanya berarti Tuhan ada Allah memperkenalkan dirinya sebagai bin Petuel pasal 1 ayat 1. Banyaknya acuan ke Sion dan pelayanan di dalam bait suci sepanjang kitab ini menunjukkan bahwa ia seorang nabi kepada Yehuda dan Yerusalem. Keakrabannya dengan imam-imam menyebabkan beberapa orang mengira bahwa ia adalah seorang imam. Bisa kita bandingkan dalam Yeremia 28 ayat 1 sampai 5 yang mengucapkan firman Tuhan yang sejati. Adapun ungkapan hari Tuhan muncul 5 kali dalam kitab ini dalam pasal 1 ayat 15, pasal 2 ayat 1 ayat 11 dan 31, pasal 3 ayat 14 dan juga pasal 3 ayat 18. Peristiwa langsung yang mengakibatkan penulisan kitab ini ialah serbuan belalang dan musim kering yang hebat yang menghancurkan hampir setiap lapisan masyarakat Yehuda. Adapun garis besar daripada kitab ini yaitu yang pertama, krisis yang sedang terjadi pasal 1 ayat 1 sampai 14, dan yang kedua peringatan akan wabah yang akan segera datang pasal 2 ayat 1 sampai 17 dan pasal 2 ayat 18 sampai 17. Dan yang ketiga adalah hari Tuhan yang akan datang bisa kita lihat dalam pasal 2 ayat 28 sampai pasal 3 ayat yang ke-20. Adapun tujuan penulisan kitab ini adalah Yoel berkhotbah dan menulis karena dua bencana akan baru saja terjadi serta kemungkinan adanya serbuan pasukan asing ke Yehuda yang tidak lama lagi. Dan di dalam kitab Yoel ini setidaknya ada 3 tujuan yang bisa kita ketahui, yaitu yang pertama untuk mengumpulkan umat itu di hadapan Tuhan dalam suatu perkumpulan raya yang kudus. Bisa kita perhatikan dalam Yoel pasal 1 ayat 14 dan Yoel pasal 2 ayat 15 dan 16. Dan yang kedua, untuk menasihati mereka agar bertobat dan dengan rendah hati kembali kepada Allah dengan berpuasa, menangis dan berkabung serta memohon kemurahan Allah. Bisa kita lihat dalam pasal yang kedua ayat 12 sampai yang ke-17. Dan yang ketiga adalah untuk mencatat membuat firman Allah kepada umatnya pada saat mereka sungguh-sungguh bertobat. Bisa kita perhatikan dalam Yoel pasal 2 ayat 18 sampai Yoel pasal 3 ayat 21. Tujuan hari Tuhan adalah mentransformasi total seluruh ciptaan. Transformasi mempunyai 2 aspek. Yang pertama, penindasan sebagai suatu bentuk penghakiman dari pemulihan sebagai suatu untuk anugerah. Bisa kita perhatikan dalam 2 Petrus 3 ayat 11 sampai 13. Selama berabad-abad Tuhan telah membangkitkan sisa umatnya yang setia dan merespon proklamasi hari Tuhan dengan doa, pengakuan dosa dan menyerahkan diri kepada Tuhan secara mutlak. Hari Tuhan adalah di mana Tuhan bertindak secara berdaulat dalam penghakiman dan pembalasan, menyelidiki segala sesuatu di bumi dan di surga. Bisa kita perhatikan dalam pasal 2 ayat 11 sampai yang ke-12. Adapun istilah-istilah lain dari hari Tuhan yang memiliki banyak makna alkitabiah. Yang pertama, hari Sabat, hari yang diberkati Allah, hari perhentian Allah dalam menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Yang kedua adalah hari perjanjian baru Allah, hari kebangkitan dari kematian akibat dosa, awal hidup baru di dalam Yesus Kristus. Yang ketiga, hari perjamuan kudus atau hari penghapusan segala dosa dan penyatuan ke dalam tubuh Kristus. Dan yang terakhir adalah hari akhir atau hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Adapun aspek-aspek dari hari Tuhan yaitu pertanggungjawaban. Kata hari mengacu pada suatu periode waktu dalam sejarah penebusan, suatu peristiwa ketika Tuhan menuntut pertanggungjawaban manusia atas tindakan-tindakan mereka. Itu adalah hari penghukuman. Bisa kita lihat dalam Yesaya 10 ayat 3. Para nabi mengajarkan bahwa Allah itu adil dan sabar dalam pemerintahannya yang berdaulat atas segala bangsa dan bahwa setiap orang akan menanggung akibat perbuatan mereka sendiri. Dan tak satu pun dapat luput dari penghukuman Allah. Struktur manusia akan gagal, bumi akan berguncang, bumi dan langit akan menjadi suram ketika makhluk ciptaan harus memberikan pertanggungjawaban kepada penciptanya. Bisa kita lihat dalam Yesaya 13 ayat 6 sampai yang ke-8. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.